Sekali lagi mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami manusia-manusia berdosa, kami manusia-manusia yang begitu rentan jatuh dan mendukakan Tuhan. Kami percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang boleh membentuk hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Allah Roh Kudus, kami memohon kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, bekerjalah melampaui keterbatasan hamba-Mu, sehingga seluruh umat Tuhan boleh dimengertikan akan isi hati Tuhan. Bawalah kami untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Mari kita membaca kitab 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kaum wanita bersama saya kita akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kaum bapak ayat yang kedua kita bergantian, dan ayat ke-8 kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita kaum wanita lebih dulu. 1, 2, 3. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berarti. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus bersama-sama. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, kebanyakan orang yang ke rumah sakit kita tahu tujuannya, yaitu ngapelin pacar. Lo bisa jadi ada yang ngapelin pacar, tapi itu bukan tujuan kebanyakan orang ke sana kan. Hanya bagi mereka yang punya pacar perawat di rumah sakit, itu yang mungkin bisa. Tetapi kebanyakan orang ke rumah sakit, kita tahu tujuannya secara sederhana, yaitu untuk tujuan orang mereka merindukan, didiagnosa, diketahui penyakitnya, dan segera disembuhkan. Itu sebabnya kalau orang tanya kita, tahu nggak? Saya tuh sakit ini, saya ini sakit dalam, saya nggak tahu nih kenapa. Kamu tahu nggak rumah sakit yang bagus? Ada nggak yang nanya? Saya beberapa waktu terakhir ini ada beberapa jemaat yang nanya. Karena mungkin mereka tahu di backgroundnya Pak Riko pernah operasi tulang, jadi mereka tuh banyak yang nanya gitu ya. Ada beberapa yang nanya, Bu Novi, tahu nggak dokter tulang yang bagus? Nanyanya selalu dokter tulang yang bagus. Nggak pernah nanya, Bu Novi, tahu nggak rumah sakit ortopedi yang arsitekturnya bagus, gitu, yang alat-alatnya canggih, gitu, yang suster-susternya tuh wah pelayanannya bagus. Nggak pernah ditanyain begitu. Tapi selalu tahu nggak dokter ortopedi yang bagus? Karena kepengennya supaya keluhannya tentang tulang itu cepat didiagnosa, diketahui, dan disembuhkan. Nah saudara, demikian juga dengan gereja. Gereja adalah rumah sakit rohani. Rumah sakit rohani. Nah karena gereja adalah rumah sakit rohani, gereja akan membuka pintunya lebar-lebar untuk orang berdosa, seberdosa apapun di masa lalunya. Atau ada gereja yang menutup pintu. Mungkin ada 1-2 gereja, tapi menurut saya itu gereja yang tidak alkitabiah gitu. Gereja yang alkitabiah dia akan membuka pintunya seluas-luasnya
Bagi siapapun pendosa terbesar seperti apapun, gereja akan membuka pintu untuk dia. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu memang menerima kita apa adanya. Tetapi dia tidak pernah membiarkan kita yang sudah menerima dia menjadi apa adanya. Amin. Itu sebabnya gereja, itu ketika saudara dan saya memutuskan masuk dalam gereja, itu berarti saudara akan didiagnosa penyakitnya oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mendiagnosa penyakitmu, dan firman Tuhan juga yang akan menuntun bagaimana caranya saudara bisa keluar dari penyakitmu. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak pemuda tuh datang pada saya dan bilang, Kak Novi, waktu Kak Novi tuh khotbah tadi tuh Kak, tahu nggak Kak? Saya tuh merasa kayak ditempelin kiri kanan, katanya gitu. Saudara, seperti itulah firman Tuhan, dan itu adalah fungsi gereja. Kita akan didiagnosa, kita tahu berapa kali coba mungkin saudara dan saya ketika duduk mendengarkan firman Tuhan, kita tuh kayak ditampar, ya kan? Itu kita didiagnosa oleh firman Tuhan. Itu loh, kamu punya penyakit di situ, kamu punya borok di situ, kamu punya luka di situ, dan itu harus disembuhkan. Saudara, orang yang datang gereja itu tujuannya hanya untuk menikmati musiknya. Menurut saya dia salah alamat. Alamatnya bukan di gereja, alamatnya di konser. Saudara, ada banyak konser. Kalau saudara orang-orang yang suka dengan musik rohani, tetapi untuk saudara betul-betul yang menjadi tujuan utama saudara dalam gereja itu hanya mendengarkan musik, maka saudara cari konser-konser rohani. Ada banyak konser musik rohani di sana. Fungsi gereja itu adalah untuk mendiagnosa penyakit kita, bahkan untuk menolong kita menyembuhkan, memulihkan semua penyakit rohani yang ada. Dan hari ini kita akan melihat salah satu contoh, dan contohnya ini langsung operasi besar saudara, gitu ya. Biasanya firman Tuhan setelah mendiagnosa kita punya penyakit ini, wah kita tahu nih, aku punya penyakit ini nih. Penyakit ini harus dioperasi nih. Penyakit ini harus dibedah ini. Dan itu berarti harus berjuang saudara, harus sakit. Rumah sakit juga menurut saya tujuannya untuk menyakitkan orang sakit untuk sembuh, betul nggak? Sekali lagi, tujuan rumah sakit menyakitkan orang sakit untuk sembuh, benar nggak? Benar saudara. Orang sakit yang ke sana jangan berharap terus dielus-elus gitu, enggak saudara. Begitu saudara ketahuan kena tumor ganas, saudara siap-siap disakiti. Itu harus dibedah dan dibuang. Demikian juga dengan rumah sakit rohani. Ketika saudara tahu saudara punya penyakit, maka saudara harus mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara harus mau dipotong oleh Tuhan, memulai proses operasi. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Ini operasi besar ini, gitu ya, salah satu penyakit yang harus dioperasi besar yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kita akan lihat bersama-sama, gitu ya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini ada beberapa struktur saya itu ada 3, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa memang gereja ini terdiri dari seluruh orang-orang berdosa. Tidak ada satupun anggota gereja yang tidak berdosa, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, semua adalah orang yang berdosa. Itu sebabnya, ya, disiplin gereja yang menjadi tema kita hari ini, disiplin gereja itu tidak dijatuhi kepada sembarang orang yang berbuat dosa. Tidak seadanya dosa itu mendapatkan disiplin gerejawi. Nah, itu yang tadi saya ibaratkan penyakit besar dan harus dioperasi. Itu namanya disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi. Saudara, tidak seadanya pelanggaran itu langsung mendapatkan disiplin gerejawi. Karena kalau seadanya pelanggaran dapat disiplin gerejawi, saudara bisa cek di seluruh gereja, pasti tidak akan ada anggota. Kenapa? Karena semua berdosa. Nah, sehingga di dalam teks firman Tuhan ini, Paulus memberitahukan kepada kita, yang pertama itu tentang karakteristik dosa seperti apa yang harus mendapatkan disiplin gereja. Tidak sembarang orang buat dosa dikasih disiplin gereja. Jangan saudara misalnya ke bagian pelayanan nih, gitu ya, bagian pelayanan, ngapain? Misalnya main musik gitu. Begitu telat 15 menit langsung kena disiplin gereja. Ya nggak gitu kali gitu ya. Semua orang itu punya pelanggaran. Kita akan lihat bersama-sama karakteristik apa saja yang menunjukkan bahwa orang itu harus mendapatkan disiplin gerejawi. Karakteristik yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dosa yang melampaui batas. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-1 ya. Dalam ayat yang ke-1 itu Paulus jelas-jelas dia ngomong bahwa dosa yang dilakukan oleh orang Korintus itu dosa yang melampaui batas. Dia katakan begini, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu
dan percabulan yang begitu rupa. Pakai istilah percabulan yang begitu rupa itu berarti mengerikan. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara, ini kalimatnya Paulus dalam ayat 1, ini hampir semua bagian menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu betul-betul dosa yang melampaui batas. Dia ungkapkan dengan beberapa cara. Yang pertama, percabulan yang kamu lakukan di antara kamu itu begitu rupa. Dan percabulan yang dilakukan kamu itu tidak terdapat sekalipun di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya begini, Paulus mau ngomong bahwa orang-orang Yahudi, gitu ya, orang-orang Yahudi kan bukan orang Kristen ya, tapi orang Yahudi, mereka tuh hukumnya mereka jelas. Kalau seandainya kamu melakukan percabulan atau berzina dengan istri papamu, jelas hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati. Bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Romawi. Orang Romawi juga sama. Orang Romawi punya satu hukum. Begitu kamu melakukan perzinahan dengan orang tua, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, makanya Paulus ngomong, kalau orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan saja itu tidak melakukan dosa itu, melarang dosa begitu, bagaimana mungkin kamu jemaat Tuhan melakukan dosa itu? Dosamu keterlaluan, dosamu sudah melampaui batas. Saudara, bukan hanya itu. Kita lihat dulu nih pengertian istri ayahnya. Kenapa kok Paulus, kalau istrinya ayah kita panggilnya apa ya? Apa? Ibu. Kenapa kok Paulus nggak ngomong, aku dengar ada yang melakukan percabulan dengan ibumu? Kenapa kok Paulus nggak ngomong gitu? Kan lebih gampang ya orang dengar, lebih gampang orang ngerti ketimbang Paulus ngomong dengan istri ayahmu. Ini ada maksudnya, saudara. Jadi yang dimaksud dengan istri ayahmu di bagian ini, tentunya ini bukan ibu kandung, ya, tetapi ini adalah ibu tiri. Kemungkinan besar ini adalah ibu tiri. Jadi Paulus ngomong ada yang berzina dengan ibu tirinya. Paulus nggak ngomong kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Entah karena papanya sudah meninggal, entah karena papanya pergi kerja di tempat lain, atau entah karena papanya itu begitu sibuk nggak memperhatikan istrinya sampai terjadi seperti itu. Paulus nggak ngomong apa yang benar. Tapi yang pasti adalah apapun alasannya, hidup dengan ibu tiri, perzinahan dengan ibu tiri, dengan orang tua, itu jelas dosa yang melampaui batas. Saudara, ada beberapa indikasi lagi kita bisa melihat bahwa jemaat di Korintus melakukan dosa yang melampaui batas. Saudara perhatikan ayat 1, bagian awal sekali. Itu ada kata apa? Memang orang mendengar. Memang orang mendengar. Saudara, kata memang di situ, itu di dalam bahasa aslinya holos, artinya itu memang sudah dikenal luas. Jadi yang Paulus mau ngomong itu adalah sudah dikenal luas, gitu ya. Orang-orang, artinya bahwa perzinahan yang dilakukan, percabulan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korintus itu sudah terkenal luas, sudah jadi perbincangan banyak gereja, sudah jadi perbincangan di kalangan orang-orang percaya di mana-mana. Itu sudah terkenal, saudara. Jadi ini dosa yang melampaui batas dan yang sangat mengerikan, saudara, yang sangat mengerikan. Dan ini dosa yang kedua. Jadi dosanya orang-orang Korintus melalui teks ini itu ada dua. Teks yang pertama memang perzinahan dengan ibu tiri. Dosa yang kedua itu adalah respon mereka terhadap kejatuhan. Jadi semua orang bisa jatuh kan ya? Semua orang bisa jatuh. Tetapi orang-orang Korintus, kenapa Paulus betul-betul marah gitu ya, betul-betul marah dan dia mengambil satu keputusan tegas? Karena orang Korintus itu bukan saja jatuh, saudara, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak peka. Sehingga ketika mereka sudah jatuh, ada jemaat yang sudah jatuh, mereka orang-orang yang tetap menyombongkan diri. Memang kalau mau dilihat, jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak sekali kelebihan. Mereka punya banyak sekali kelebihan, ada banyak karunia-karunia yang mereka punya. Dan mereka adalah orang-orang yang bangga sekali dengan apa yang mereka punya. Yang satu yang membuat Paulus itu betul-betul prihatin adalah kesombongan mereka. Padahal ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, maka yang harus saya dan saudara lakukan adalah apa? Kita perlu berduka cita di hadapan Tuhan, saudara. Kita perlu berduka cita datang di hadapan Tuhan, mengaku, Tuhan, aku orang yang kotor. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, lihat hidupku, ampuni aku. Harusnya ada perasaan duka kan? Ketika setiap kali saya dan saudara
di hadapan Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan orang Korintus, saudara. Orang Korintus, mereka justru menyombongkan diri. Mereka melihat kebanggaan mereka. Kebanggaan mereka itu begitu tingginya sampai mereka lupa. Mereka tidak melihat ada dosa yang harus mereka tangisi di dalam jemaat itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mereka mentoleransi. Saya tahu bahwa tidak semua orang Korintus melakukan dosa ini, tetapi pasti cukup banyak sehingga ini terkenal luas, gitu ya. Ada beberapa sehingga ini terkenal luas orang-orang Korintus melakukan perzinahan yang demikian. Saudara, tetapi masalah yang lain adalah pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, mereka sangat mentoleransi yang seperti itu. Saudara, ini memang menjadi ujian bagi para pemimpin. Saya kenal ada satu gereja, gitu ya. Saya kenal ada satu gereja. Gereja itu gereja yang cukup kuat, gitu. Gereja yang cukup kuat. Tetapi pemimpinnya itu sangat sulit di dalam mengambil disiplin gereja. Secara khusus untuk mendisiplinkan orang yang paling kaya di gereja itu. Sekalipun sudah terkenal luas kejatuhan, kegagalan dari si A, tapi dia sulit sekali untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau ini dikeluarkan, kalau ini dikasih disiplin gereja, terancam keluar. Nah, kalau terancam keluar, gereja yang danai siapa? Saudara, ini tidak alkitabiah. Ini tidak alkitabiah, ini bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menyanjung Alkitab di atas segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus berani mengambil keputusan. Entah orang itu punya karunia yang banyak, mungkin saudara akan berpikir kalau seandainya dia dikasih disiplin gerejawi, kemudian dia memilih untuk keluar dari gereja. Ya apa gereja ini? Dia punya karunia banyak. Nanti siapa yang memimpin pujian? Nanti siapa yang kemudian mengajar sekolah minggu? Nanti siapa yang gini? Saudara, masalah siapa yang akan duduk, yang akan berfungsi, yang akan melayani sesuai dengan karunia yang ada, itu urusannya Tuhan. Urusannya kita adalah urusan gereja, urusan pemimpin gereja adalah ketika ada orang yang memang harus mendapatkan disiplin gereja, itu harus diberikan. Itu namanya kamu tidak sayang. Pemimpin yang tidak cinta sama jemaat, itu pemimpin yang tidak memberikan disiplin gereja. Disiplin gereja, disiplin gerejawi itu bukan ungkapan kebengisan, bukan anti kasih, bukan. Justru di dalam kasih ada didikan, kan? Di dalam kasih ada didikan. Saudara, kalau saudara gak mencintai anakmu, saya suka memberikan kasih ilustrasi ini. Kalau saudara punya anak ya, sakit berapa hari, saudara bawa dia ke rumah sakit. Kemarin saya besuk anaknya Pak Roni gitu ya di rumah sakit. Saudara, dia harus dioperasi tangannya. Dia menangis, saudara, berapa kali dia sembunyi di kamar mandi gitu ya, gak mau keluar. Jadi susternya juga bingung anaknya kemana, sembunyi terus di kamar mandi, gak mau keluar. Kenapa? Ketakutan, selalu pulang. Dia gak bisa bayangin gimana caranya disuntik dan diinfus gitu ya, dia paling ngeri. Sehingga berapa kali sudah masuk di ruang operasi pun saudara, karena dia kan cuma operasi tangan ya, ngumpet di kamar mandi gitu ya, ngumpet di kamar mandi. Saudara, kalau saudara mama yang baik, dia minta pulang, saudara bawa dia pulang gak? Dia bilang, mama gak sayang aku kok, mama mau sih aku disiksa. Bawa pulang gak? Kalau saudara sayang anak, saudara cinta anak, pasti saudara tidak akan bawa dia pulang. Saudara akan membiarkan dia sakit, tapi saudara tahu setelah itu dia pasti sembuh. Pemimpin gereja juga gitu, saudara. Ketika saudara ya satu saat nanti didisiplin sama gereja, jangan merasa dimusuhi gereja, jangan. Itu justru karena pemimpinnya cinta sama saudara. Kalau saudara gak dicintai, saudara dibiarin hilang, dikuasai iblis dan sebagainya. Tapi justru karena dicintai, makanya saudara mendapatkan disiplin gerejawi. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama, kriteria pertama, kita tahu dari mana seseorang itu harus diberikan disiplin gerejawi adalah yang pertama, dia dosanya melampaui batas. Ya, itu melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, orang itu harus dikasih disiplin gerejawi. Yang kedua, kriteria yang kedua atau karakteristik yang kedua, dosa yang dilakukan adalah dosa yang terus menerus. Kalau dosa itu adalah dosa yang dilakukan terus menerus, setelah dikasih masukan, setelah diberikan nasihat, setelah dibimbing pun tetap keras kepala, tegar tengkuk, tetap terus menerus lakukan, maka ini adalah kriteria yang kedua. Orang ini jelas harus diberikan disiplin gerejawi. Saudara perhatikan ayat 1a. Ayat 1a, memang kamu mendengar. Saudara, kata mendengar, kata kerja mendengar ini memakai bentuk present tense yang berarti bahwa ini
Beberapa kali Paulus terus-menerus mendengarkan laporan ini. Makanya saya ngomong bahwa dosa perzinahan dengan ibu tiri, itu bukan dosa yang baru dan Paulus nggak kaget. Karena Paulus sudah beberapa kali mendengar itu. Berarti kan ini indikasi bahwa dosa yang mereka lakukan ini sudah terus-menerus dilakukan. Itu indikasi yang pertama. Mereka berarti terus-menerus lakukan. Nah kalau sudah terus-menerus lakukan, dikasih masukan nggak mau dengar. Paulus berapa kali di dalam suratnya, ya di dalam penggembalaan itu memberitahukan kepada mereka, tapi nggak ada tindakan sama sekali yang dilakukan. Sehingga kalau ada dosa yang terus-menerus dilakukan, itu indikasi bahwa harus mendapatkan disiplin gerejawi. Saudara, ada indikasi yang kedua. Saudara perhatikan ayat 1C. Ayat 1C, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara perhatikan kata hidup. Nah, kata hidup di situ, saudara, di dalam bahasa aslinya itu berarti memiliki. Berarti memiliki. Maknanya tuh mengambil sebagai istri, gitu ya. Sebenarnya mengambil sebagai istri. Jadi bukan hanya sekedar tinggal, saudara, bukan sekedar kumpul kebo, tapi mengambil sebagai istri, memiliki, hidup dengan istri ayahnya. Itu artinya mengambil sebagai istri. Sehingga ini menunjukkan, saudara, menunjukkan bahwa mereka setelah ditegur bukannya bertobat, tapi justru semakin dalam kejatuhannya. Demikian kita lihat ya, ini dua karakteristik. Karakteristik pertama adalah orang yang melakukan dosa melampaui batas. Yang kedua, terus-menerus melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, dosa yang dilakukan oleh orang itu adalah dosa yang membawa pengaruh besar bagi jemaat. Kalau itu sudah membawa pengaruh besar bagi jemaat, maka harus didisiplin. Harus didisiplin. Saudara, Paulus pakai kata ragi. Pakai kata ragi. Saudara tahu ragi? Saya enggak. Saya ragu anak-anak muda sekarang tahu ragi. Tahu ragi enggak? Tahu ya? Wah, kalau saya dulu masih kecil-kecil karena orang tua saya susah gitu ya, harus bantu keluarga, harus bantu mama. Jadi saya umur 4 tahun tuh sudah bisa bikin roti, saudara. Jadi saya akrab dengan yang namanya ragi. Saya akrab sekali dengan yang namanya ragi. Jadi saya mulai dari kelas 4 SD itu sudah terbiasa bikin roti dalam jumlah yang banyak. Karena itu pekerjaan kami untuk mendanai buku-buku saya bisa sekolah, gitu ya. Jadi saya ragi, kalau misalnya saudara mau bikin roti 2 kilo atau 5 kilo, saudara butuh ragi berapa ons? Gak perlu ons, kebanyakan gitu ya. Butuhnya cuma beberapa gram. Saudara ragi beberapa gram, itu bisa membuat adonan roti. Kalau 5 kilo itu bisa gede banget gitu ya, bisa gede banget, bisa banyak sekali. Nah itu gak kuat kalau kerja sendiri itu, gitu ya. Paling mentok 2 kilo, 3 kilo gitu ya, kalau enggak butuh teman. Saudara, ragi sedikit tapi bisa mempengaruhi semua. Paulus memakai bagian ini untuk memberikan contoh. Saudara, kalau ada di antara jemaat Tuhan punya penyakit kanker, punya penyakit dosa, dia melakukan itu melampaui batas terus-menerus, berdampak pada orang lain, itu seperti ragi, sekalipun cuma 1 orang, tapi dia seperti kanker stadium akhir. Dia akan merambat dan mempengaruhi semua yang lain. Itu kenapa Pak Paulus pakai ragi. Artinya bahwa 1 orang, 2 orang yang melakukan dosa itu di dalam 1 jemaat, itu akan merayap, akan menjangkit semua anggota jemaat yang ada. Itu sebabnya harus mengambil disiplin gereja. Kenapa? Menurut saya kemungkinan Paulus memikirkan 2 hal. Yang pertama, kalau tidak didisiplin gereja, maka tindakan dosa tersebut itu bisa menyebabkan gereja kehilangan kesaksiannya. Apalagi kalau ini sampai sudah diketahui banyak orang loh. Gereja mau kesaksian bilang apa? Saudara, saya mau kasih tahu, kalau ada orang di antara di sekitaran hidupmu yang memperhatikan hidupmu, kalau engkau tidak jadi berkat ya, engkau akan kehilangan kesaksian. Saudara mau ngajak dia datang gereja, sementara saudara dia melihat bagaimana saudara hidup. Saudara kehilangan kuasa, saudara kehilangan kesaksian. Dan yang kedua, kemungkinan Paulus berpikir bahwa kalau seandainya orang itu tidak disiplin, maka pasti orang lain itu tergoda untuk meniru. Orang lain itu membuat paradigma begini. Jadi kalau ada orang yang kita udah tahu berzina, gitu ya, berzina, banyak orang sudah tahu, dan gereja tidak berbuat apa-apa, maka orang lain akan berpikir bahwa oh ternyata sekalipun berzina gereja ini nggak apa-apa kok. Gereja ini nggak apa-apa kok. Akhirnya dia tergoda untuk melakukan dosa yang sama. Dia
bisa digituin. Itu sebabnya disiplin gereja itu harus diambil, segera diambil. Nah, persoalan orang-orang Korintus adalah mereka tidak menanggapi hal tersebut dengan serius. Baik dosa itu sendiri, baik respon mereka terhadap kejatuhan mereka tidak menseriusi itu. Mereka terus melakukan. Dan akhirnya itu memberikan dampak yang buruk bagi orang-orang yang ada di Korintus. Itu sebabnya ketika Paulus tulis surat ini, dia tegas sekali dia ngomong. Karena kamu sudah melakukan itu, kamu melakukan melampaui batas terus-menerus, mempengaruhi yang lain, maka aku memberikan kepada kamu satu disiplin. Dan disiplin yang diberikan oleh Paulus ini disiplin yang sangat tinggi. Disiplinnya kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wow, saudara, ini ngeri ya. Istilahnya Paulus ini loh, penggunaan katanya Paulus. Orang itu sebaiknya diserahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan. Apa artinya ini, saudara? Apa artinya diserahkan kepada iblis sebagai disiplin gereja? Saudara, kita harus mengakui bahwa statement ini, ungkapan ini adalah ungkapan yang sulit sekali. Kalau saudara baca dari buku-buku, saudara coba mempelajari bagian ini dari komentari-komentari para ahli kitab dan sebagainya, saudara akan mendapati bahwa mereka itu terpecah dalam beberapa pendapat, gitu ya. Mereka pecah pendapat di sini. Ada menurut beberapa orang mereka menafsirkannya tuh letter-let. Oh, ini artinya ya udah ini serahkan ke iblis aja. Diserahkan ke iblis aja, nanti iblis paling mentok-mentok mati, orangnya mati. Mereka pakai contoh Ananias dan Safira, gitu ya. Jadi Tuhan mengizinkan iblis itu mengambil nyawa orang itu supaya orang itu tidak melakukan dosa yang lebih maksimal, supaya dosanya tuh jiwanya tuh bisa disimpan untuk kekekalan. Saudara, menurut saya ini penafsiran yang saya nggak bisa terima gitu loh. Mana mungkin orang bisa mati terus bertobat, itu dari mana? Iya kan? Mana mungkin orang mati terus bertobat? Mau bertobat ya sekarang. Terus menurut saya, gitu ya, menurut saya, contoh-contoh di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa Tuhan nggak pernah tuh kasih iblis yang berhak berkuasa untuk mengambil nyawa kita. Kita lihat Ayub ya, kita lihat contohnya Ayub. Ayub kan Tuhan izinkan loh. Iblis minta izin sama Tuhan, Tuhan aku mau nyobain dia. Ya apa? Tuhan bilang boleh, tapi jangan sentuh jiwanya. Jangan sentuh. Akhirnya iblis menimbulkan banyak kesulitan dalam hidupnya Ayub. Banyak hal diambil dari hidupnya Ayub. Tapi pada akhirnya tetap dia nggak mati kan? Tuhan nggak menyerahkan jiwanya soalnya. Tuhan nggak menyerahkan jiwanya. Nah, saudara, sehingga apa sebenarnya kita harus menerjemahkan atau kita harus mengerti bagian ini seperti apa? Menyerahkan seseorang kepada iblis artinya bahwa menurut saya ini sebenarnya ungkapan ini berarti bahwa pengucilan orang tersebut dari kumpulan orang percaya. Artinya bahwa orang itu kalau dia sudah melakukan dosa yang maksimal begini, ini dosanya maksimal nih ya. Kenapa? Karena sudah melampaui batas terus-menerus mempengaruhi orang lain kan. Nah, ini sudah klimaks ini. Nah, untuk orang yang seperti ini harus dikeluarkan dari jemaat. Disiplin gereja itu bertahap, saudara. Kalau saudara datang telat untuk latihan, tidak mungkin langsung kita kasih disiplin gereja keluar dari gereja. Itu nggak masuk akal gitu ya. Itu nggak masuk akal. Kalau misalnya orangnya tuh latihan, setiap kali latihan telatnya tuh nggak main-main 1 jam. Setiap kali rapat datang telat 1 jam. Jadi pengurus atau jadi majelis telat selalu 1 jam. Nah, kalau untuk begitu, saya pikir tetap harus diomong gitu. Kalau sudah terus-menerus lakukan dan itu menjadi kesaksian yang tidak baik, tetap harus diomongi. Kamu mungkin perlu jeda sebentar, bergumul lagi, siap nggak jadi hamba Tuhan yang jadi pengurus yang betul-betul setia. Jadi disiplin gereja itu bertahap. Klimaksnya adalah ini. Klimaksnya ini adalah dikeluarkan dari komunitas. Istilahnya Paulus diserahkan kepada iblis. Artinya begini, saudara. Ketika dia dikeluarkan dari gereja, dia keluar. Maka di luar itu kan teritorialnya iblis kan ya. Iblis berhak melakukan beberapa hal gitu ya. Ibarat seperti Ayub gitu ya.
Jadi dia akan mendapatkan kesulitan, berbagai macam kesulitan dan sebagainya gitu ya. Sampai pada akhirnya dia kembali lagi. Kalau seandainya dia memang betul-betul orang pilihan, dia pasti akan kembali lagi mencari Tuhan. Tetapi kalau memang dia bukan orang pilihan, makanya dia hilang selamanya. Dia hilang selamanya gitu ya. Itu makna diserahkan kepada iblis. Saudara, kenapa kok saya punya pertimbangan, saya lebih setuju penafsiran ini? Karena begini saudara, di dalam Alkitab saudara akan berkali-kali menemukan bahwa ternyata kalau kita bergaul dengan orang benar itu akan memberkati kita. Orang benar itu akan memberkati kita. Saudara ingat contohnya dari kisah Korintus saja. Itu kan ada istri-istri yang sudah menikah dengan suaminya. Suaminya nggak kenal Tuhan, dia juga nggak kenal Tuhan tadinya. Terus jadi orang Kristen, terus istrinya bertobat. Kan kemudian itu jadi persoalan kan di Korintus. Kemudian mereka bertanya, Paulus, ini apa? Apakah kami harus bercerai? Karena aku percaya, dia nggak percaya. Paulus bilang jangan, karena itu kan sudah dari dulunya. Nggak apa-apa. Kalau kamu istri yang benar, kamu itu bisa menyelamatkan suamimu. Kamu bisa menyelamatkan suamimu. Kita lihat ya, ada efek ternyata. Dalam komunitas orang benar, orang tidak benar, itu kadang-kadang mendapatkan berkat. Kita ingat juga kisahnya Yusuf dan Yusuf di rumah Potifar. Potifar diberkati sedemikian rupa. Saudara tahu karena Potifar orang baik? Tidak, tapi karena Yusuf orang benar. Sehingga kita lihat keberadaan Yusuf sebagai orang benar itu bisa memberkati orang lain, bisa memberkati orang lain. Sehingga saudara, menurut Paulus, kenapa orang ini harus dikeluarkan dari komunitas Kristen? Supaya dia nggak merasa kalau dia di dalam, dia merasa bahwa dia tetap mendapatkan berkat. Tapi begitu dia dikeluarkan, Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menggocok dia gitu loh. Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menggocok dia. Kalau dia di dalam terus, nggak lebih baik, bahkan lebih buruk karena dia akan menulari semua. Sehingga dia harus dikeluarkan. Dia harus dikeluarkan. Saudara, mungkin dengan cara pengusiran atau pengucilan begini membuat orang ini merasa malu, kehilangan rasa kenyamanan secara rohani, sehingga dia kemudian bisa menyadari betapa dia sudah berada dalam dosa, dia sudah berada dalam bahaya yang besar, dan dia datang mencari Tuhan. Saudara, menurut saya ini tafsiran yang jauh lebih baik. Tafsiran ini adalah tafsiran yang lebih masuk gitu ya, lebih masuk dengan konsep-konsep Paulus di tempat yang lain. Nah, jadi kita udah bisa lihat ya kriterianya orang yang harus mendapatkan disiplin gerejawi. Disiplin gerejawinya apa? Yaitu diserahkan kepada iblis, kita juga udah tahu. Dan yang terakhir kita akan melihat sifat dari disiplin rohani itu. Sifat dari disiplin rohani itu. Nah, sifat disiplin rohani yang diberikan itu yang pertama adalah harus komunal. Jadi tidak bisa begini saudara, saya nih, ya kan, saya misalnya gembala minder, saya kemudian melihat, masa kok nggak suka sih sama si ini ya, si Andi ya, Andi ini kok kayaknya tanpa alasan, saya bad mood kalau setiap kali lihat dia gitu ya. Kemudian saya mikir gimana caranya supaya dapat disiplin gerejawi. Saudara, ini orang yang gendeng, ini orang yang nggak waras ya, ini orang yang nggak waras, nggak usah ngomong alkitabiah atau tidak, waras pun tidak gitu ya, waras pun tidak. Saudara, syarat melakukan disiplin gerejawi pertama adalah komunal. Artinya bahwa pertimbangan untuk mengambil disiplin itu harus secara komunal. Minimal diskusi dengan beberapa hamba Tuhan gitu kan, diskusi dengan beberapa majelis, baru ini bisa diambil keputusan. Bukan komunal, bukan semaunya. Soalnya saya dengar saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya dengar di Jakarta, itu ada seorang hamba Tuhan, dia mendisiplinkan panitia pembangunan 2 orang. Itu dengan semena-mena, dengan alasan yang tidak jelas gitu ya. Tiba-tiba dikasih disiplin gerejawi, dikeluarkan dari gereja. Saudara, ini nggak alkitabiah, nggak alkitabiah. Orang pengambilan keputusan untuk disiplin gerejawi itu jelas harus bersifat komunal. Saudara, komunal yang dimaksud itu apa? Yang pertama, komunal yang dimaksud itu adalah betul bersama-sama, ya, betul bersama-sama. Artinya begini saudara, Paulus kalau kita lihat, posisinya Paulus pada waktu itu tidak sedang berada di Korintus, dia sedang berada di Efesus kemungkinan. Dia berada di Efesus, kemudian dia mengirimkan surat ini kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kenapa kok saya bilang ini secara komunal? Padahal mereka terpisah secara tempat. Paulus berkali-kali ngomong di situ, sekalipun aku secara badani terpisah, tapi secara rohani bersama-sama dengan kalian. Dan Paulus punya maksud.
Karena Paulus sudah berkali-kali memberikan nasihat, memberikan pengarahan, itu tidak digubris, maka Paulus mengambil keputusan tegas untuk mendisiplin beberapa orang yang melakukan dosa itu. Tujuannya adalah melalui suratnya Paulus, para pengurus itu kumpul semua. Para pengurus kumpul semua, dan itu suratnya Paulus dibacakan. Sehingga tetap bersifat komunal. Saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa urusan dosa itu adalah urusan pribadi. Seringkali kan kita merasa begitu ya. Ada beberapa anak muda merasa begini. Apalagi kalau misalnya yang ada di dalam persekutuan pemuda ya. Kamu ini kenapa sih? Kok senangnya tahu urusan pribadinya orang? Saudara, bukan tahu urusan pribadi. Saudara, kalau masalah dosa, masalah dosa itu wajib tahu. Mungkin kalau di dalam dunia luar, ya menurut dunia, itu privasi masing-masing orang. Bahkan mungkin ada gereja tertentu, saudara. Kemarin saya baca sebuah tulisan. Pendetanya tuh sharing, gitu ya. Pendeta tuh sharing masalah yang terjadi dalam gerejanya dia. Jadi ada seorang muda-mudi, gitu ya. Sepasang muda-mudi. Mereka tuh tinggal kumpul kebo. Satu hari yang cowok meninggalkan ceweknya ke daerah lain. Kemudian ceweknya di tengah-tengah kesendiriannya, itu dia datang ke gereja. Gitu ya, dia datang ke gereja, kemudian dia dilayani. Kemudian dia diinjili, dia bertobat, dia terima Yesus, kemudian dia mau dibaptis, kemudian dia terlibat dalam pelayanan. Waduh, mereka sangat bersukacita ya melihat buah dari anak ini. Mereka bersukacita sekali, saudara. Satu kali pemimpinnya ini kemudian bingung, kenapa kok anak ini mulai berbeda? Anak ini mulai berbeda. Kenapa? Dia udah mulai disiplin waktunya sudah molor, semuanya udah gak beres. Saudara selidik punya selidik, ternyata cowoknya kembali lagi. Dan mereka tinggal bersama lagi. Saudara, ini kan cewek ini sudah punya, jemaat ini kan sudah punya ikatan emosional ya dengan hamba Tuhan gitu ya, dengan pengurus, dengan majelis, sehingga untuk memberikan disiplin gerejawi bagi dia itu sulit sekali bagi mereka. Saudara, tapi ketika dia dikasih tahu, diberitahu, dinasehati, digembalakan, tetap ngotot, maka gembalanya mengambil keputusan, kita harus tetap mengambil disiplin gerejawi buat anak ini. Saudara, ketika itu diflorkan oleh gembala sidang, majelisnya itu banyak yang ngotot. Itu masalah privasi, kenapa gereja harus campur? Itu kan bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Saudara, pada akhirnya hamba Tuhan ini dia membuka beberapa kitab tentang disiplin-disiplin gereja. Saudara, pada akhirnya mereka sepakat, mereka harus tetap mentaati kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka mengambil disiplin gerejawi, sekalipun mungkin yang lain itu sampai nangis-nangis, sampai gak tega, yang saking gak tega, itu sampai nangis-nangis. Tapi mereka tetap harus ambil keputusan mendisiplin orang itu. Saudara, kita gak bisa ngomong, itu urusanmu. Saya mau tanya, kalau saudara punya papa, divonis kena kanker stadium 4, saudara mau ngomong itu urusannya papa, bukan urusan saya. Kalau saudara punya anak kena tumor ganas, saudara mau ngomong itu urusanmu, bukan urusan saya. Saudara, kita harus ingat bahwa Paulus itu beberapa kali kasih gambaran gereja. Gereja itu gambarannya pertama seperti keluarga. Kita ini keluarga di dalam Tuhan kan, itu beberapa kali Paulus ngomong, kita keluarga. Nah, kalau keluarga kita tidak bisa ngomong itu urusanmu dan bukan urusanku. Tidak bisa. Paulus makanya di dalam bagian yang tadi kita baca. Nanti kalau kita baca lebih lanjut lagi kita juga temukan. Paulus ngomong, kita tidak ada urusan ngurus dosanya orang di luar gereja. Tapi hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus, seluruh majelis, yang diurusi adalah dosa jemaat yang ada di dalam gereja. Bukan di luar. Kenapa? Karena di luar gereja itu areanya Tuhan. Tapi di dalam itu areanya kita. Saudara, kalau ada yang berdosa, ada yang betul-betul mengalami kanker rohani stadium akhir, saudara, kita nggak bisa ngomong bahwa itu urusan, bukan urusan gereja. Itu urusan Tuhan, saudara. Dan Tuhan sudah menunjuk orang-orang yang punya otoritas untuk melayani saudara. Saudara, bukan hanya gambaran keluarga. Bukankah Paulus juga seringkali memakai gambaran kita ini satu tubuh. Jadi seolah-olah saudara organ yang lain, saya organ yang lain, iya kan? Paulus ngomong mata tidak mungkin ngomong ke hidung kamu. Nah, gambaran itu dipakai. Saudara, kalau matamu tidak bisa melihat, apakah tangan akan ngomong itu urusanmu? Apakah kaki nggak mau melangkah cari obat ngomong mata itu urusan lu? Tidak mungkin. Sehingga ini kita harus lihat bahwa dosa itu bukan urusan pribadi, tapi itu urusan gereja Tuhan. Itu urusan
gereja Tuhan. Saudara, ini yang pertama, komunal, sifatnya komunal, bersama-sama. Yang kedua, bersifat otoritatif. Jadi kalau saudara bukan pengurus, bukan majelis, bukan hamba Tuhan, saudara nggak bisa, aku mau nih kasih si A disiplin gerejawi. Wah, ini juga aneh nih, gitu kan? Ini juga aneh nih, nggak mungkin. Orang yang mengambil keputusan, memberikan keputusan disiplin gerejawi kepada seseorang adalah orang yang punya otoritas. Dan Paulus, satu, dia adalah rasul, tapi dia tetap kerasulannya dia nggak pakai sebagai alasan. Kita lihat ya, kita lihat baik-baik. Nah, kita lihat Paulus memakai beberapa kata, beberapa frase yang muncul di dalam ayat 4b. Dengan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam ayat 5a, dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah Paulus mau ngomong bahwa begini, baik saya, baik jemaat, baik penatua, kami bukan orang-orang yang punya kuasa untuk mendisiplinkan kamu, tapi kami hanya bisa bertindak atas nama Tuhan. Jadi kehidupan orang itu harus dievaluasi bukan berdasarkan saya suka atau tidak suka, tapi kehidupan orang itu harus dievaluasi dari firman Tuhan. Orang ini hidupnya benar atau tidak, ya kan? Bukan masalah suka atau tidak suka, kalau bisa bahaya, tapi dievaluasi berdasarkan firman Tuhan. Kalau dia betul-betul kedapatan melanggar firman Tuhan, maka dengan otoritas Allah kita bertindak. Tindakan kita itu bukan karena kita, tapi kita bertindak itu atas nama Tuhan Yesus. Saudara, tubuh Kristus itu harus menjadi tubuh yang kudus. Gereja harus menjadi gereja yang kudus. Dan ketika gereja yang kudus itu dinodai, maka gereja itu harus mengambil sikap. Gereja harus mengambil sikap. Ini yang kedua ya. Jadi pertama, kriteria yang pertama adalah, atau sifat pengambilan disiplin yang pertama adalah dia harus bersifat komunal. Yang kedua, itu harus berotoritas. Kita harus berotoritas. Dan yang ketiga, sifatnya itu harus transformatif. Yang terakhir ini ya, harus bersifat memulihkan, mengubahkan seseorang. Saudara, tindakan disiplin gereja ini tidak didasari pada kebencian, sama sekali tidak. Tetapi didasarkan pada tujuan, didasarkan pada kebaikan seseorang, didasarkan pada kebaikan seseorang. Saya punya satu anak pemuda di zaman dulu ya, anak pemuda ini dia sudah nggak ada papa, dia hanya ada mama. Mamanya ini mama yang rohani sekali. Jadi mamanya ini sangat mencintai anak ini. Mamanya tuh rajin sekali beribadah, berdoa. Mamanya beberapa kali mengunjungi saya, Bu Novi tolong doakan anak saya. Saya sudah hopeless, anak ini rasanya kok kayak liar sekali. Saya juga bingung salahnya di mana. Dan saya juga bingung ya, orang tua yang rohani kok bisa anaknya nggak rohani, itu kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, ibu ini betul-betul bergumul untuk anaknya. Saudara, sampai mati, mamanya nggak melihat anak ini berubah. Saudara, ketika mamanya sudah, saya lupa waktu itu disiplin gerejawinya setelah mamanya meninggal atau sebelum mamanya meninggal, saya lupa. Tapi singkat cerita, anak ini disiplin gerejawi. Jadi dia dikasih disiplin, kemudian mamanya juga meninggal. Ketemu mamanya juga meninggal. Jadi dia betul-betul merasa, aduh dunianya hancur. Saudara, dia kemudian mulai berjuang. Dia mulai berjuang untuk mencari hidup, mencari nafkah gitu. Dia coba kerja di sana, dia coba kerja di sini, dia coba usaha di sini, di sana. Saudara, dia merasa bahwa hidupnya itu semua jalan dia ditutup sama Tuhan. Dia merasa seluruh jalannya ditutup sama Tuhan. Sampai dia merasa dia sudah kayak sampah, dia sudah nggak ada arti, dia sudah nggak tahu di dunia ini dia harus buat apa. Dia sudah nggak punya siapa-siapa, dia nggak tahu kemana dia harus melangkah. Dan pada akhirnya dia datang cari saya, sama suami saya. Dia katakan bahwa saya siap untuk dibina. Saya merasa hidup saya sampah, nggak ada arti. Kemudian kami coba layani dia. Saudara, kami layani dia beberapa waktu ya. Kami layani dia beberapa waktu. Dan setelah itu, saudara, kami sangat bersyukur melihat anak ini. Ya, di kemudian hari-hari ini Tuhan pakai dia dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau hari ini saudara lihat dia, saudara nggak pernah bayangkan dia pernah di titik nol. Saudara lihat dia hari ini, saudara nggak pernah bayangkan dia orang yang pernah istilahnya dilumat sama iblis lah, istilahnya begitu ya. Karena itu diserahkan kepada iblis. Iblis enggak apa. Iblis tutup jalannya, iblis buat jalan hidupnya tambah susah, tambah ini, sampai pada akhirnya dia menyerah. Dia datang kembali mencari Tuhan. Saudara, disiplin gerejawi tujuannya adalah mentransformasi, bukan kebencian. Satu saat ketika saya dan saudara mendapatkan disiplin gerejawi, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi saudara harus lihat itu sebagai tindakan kasih.
Tuhan mau borok saudara dibuang. Tuhan mau kanker saudara dipotong, bukan dipelihara. Tujuannya adalah transformasi. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita itu menafsirkan bagian terakhir ini di dalam ayat yang kelima, agar sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, gimana caranya kita menjelaskan itu supaya dagingnya binasa, rohnya selamat? Kita jelas yakin bahwa Paulus tidak bermaksud bicara tentang dualisme Yunani kan. Kalau dualisme Yunani itu kan tubuh adalah jahat, jiwa baik. Jadi tubuh harus dibinasakan supaya jiwanya bebas. Itu filsafat, itu apa konsepnya orang yang Yunani. Tapi saya yakin Paulus tidak punya konsep begitu. Nah, menurut saya ini persoalan terjemahan. Jadi daging di situ, daging atau tubuh di situ ya. Dia pakai binasa tubuhnya. Nah, kata tubuh di situ itu pakai sarx. Saudara, Paulus sering pakai kata daging dan daging dan roh, daging dan roh, daging dan roh. Nah, di dalam beberapa terjemahan, ketika Paulus ngomong daging dan roh, itu artinya bukan tubuh, tetapi kedagingan. Sehingga Paulus ngomong supaya dagingnya binasa, rohnya selamat. Itu sebenarnya terjemahannya lebih bagus adalah supaya dia menyalibkan kedagingannya dan rohnya selamat. Menurut saya ini terjemahan yang jauh lebih baik, konsep yang jauh lebih baik. Jadi ketika Paulus ngomong diserahkan kepada iblis, artinya dikucilkan, dibuang dari jemaat. Nanti iblis di dalam taraf tertentu Tuhan izinkan bekerja, gitu kan? Kemudian tubuhnya dia itu nanti dia akan mengalami macam-macam, gitu ya. Tapi pada akhirnya, gitu ya, kalau dia adalah orang pilihan, maka dia akan menyalibkan kedagingan dan rohnya akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, Paulus memberikan satu paradigma yang baru. Dia ngomong berpestalah dengan ragi yang baru. Kalau tadinya orang-orang Korintus itu mereka begitu membanggakan kesombongan mereka ya, ada pencapaian mereka. Mungkin mereka orang yang punya karunia yang banyak, mereka orang-orang yang ekonominya cukup baik dan mereka berbangga dengan itu. Paulus ngomong itu kebanggaan yang keliru. Itu bukan kebanggaan sejati. Bukan. Kalau kamu mau berbangga, kamu harusnya berbangga dengan ragi yang baru. Ragi yang baru apa? Melalui karya-karya Kristus. Saudara, jadi Paulus tuh ingin memberikan paradigma yang baru bagi orang-orang Korintus. Kamu selama ini ya, kamu ada dosa di tengah-tengah kamu. Kamu bukannya menangis di hadapan Tuhan, kamu malah menyombongkan. Kamu membanggakan semua kebanggaan-kebanggaan yang tidak rohani. Itu keliru. Yang benar, kebanggaan yang sejati itu adalah kebanggaan yang didasarkan pada karya-karya Kristus. Saudara, kalau saudara bangga karena punya pengetahuan teologi yang banyak, ini kekeliruan. Kalau saudara berbangga karena saudara adalah orang yang sukses, saudara keliru. Kalau saudara berpikir karena kalau saudara punya penampilan yang baik, latar belakang keluarga yang baik, kemudian saudara bisa berbangga, itu pun bukan kebanggaan yang sejati. Kebanggaan sejati adalah di dalam ragi yang baru, yaitu di dalam karya Kristus. Saudara, apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, itu yang harusnya saudara banggakan. Tuhan mengambil engkau ketika engkau berada di titik nol. Tuhan menjemput engkau, Tuhan menjumpai engkau ketika engkau berada di titik nol, menjadi orang yang betul-betul berdosa. Di situ Tuhan menjumpai saudara. Itu karya Tuhan. Itu yang harus saudara banggakan. Tuhan bukan hanya memulihkan hidupmu, tapi Tuhan terus setia hingga hari ini, mempercayakan engkau pelayanan, mempercayakan engkau banyak hal. Itu karya Tuhan. Dan engkau harus berbangga dengan itu. Bukan berbangga dengan semua yang fana, tapi berbanggalah dengan karya Tuhan yang kekal. Itu kebanggaan sejati. Sehingga orang-orang Korintus, Paulus ingin mereka belajar untuk tidak menaruh kebanggaan pada hal-hal yang fana, tapi menaruh kebanggaan mereka pada hal-hal yang kekal, pada karya Tuhan yang Tuhan buat. Kita perlu ingat terus loh, sejarah yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukankah pertama kali Tuhan bertemu dengan saudara dan saya, kita orang-orang yang berdosa yang luar biasa. Orang yang tidak ada arti, saudara. Kita sampah. Kalau Tuhan biarkan kita sampah. Tapi Tuhan memulihkan kita sedemikian rupa. Dia menopang kita hingga hari ini, mempercayakan kita, memberikan kesempatan untuk melayani. Saudara, berbanggalah dengan karya Allah yang kekal. Di
Di akhir khotbah saya ingin menyatakan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memegang prinsip ini di tengah-tengah komunitas kita. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa apapun. Kita harus belajar untuk berduka cita untuk setiap dosa yang kita punya. Sampai hari ini ada dosa apa yang saudara simpan? Ada dosa apa yang masih sering sekali saudara lakukan? Saudara harus punya hati yang berduka dengan dosa itu. Kita harus membiasakan diri untuk saling menegur di dalam kasih. Kalau saudara melihat ada si A, si B di dalam gereja yang rasanya kok nggak rohani, hidupnya kok jadi batu sandungan, belajar dengan kasih, belajar untuk tegur. Jangan simpen, jangan ngomong di belakang, tapi belajar untuk menegur dalam kasih. Ini komunitas yang baik. Dan jikalau orang itu tidak pernah mau bertobat, dia terus-menerus melakukan itu sampai melampaui batas, maka gereja harus berani mengambil sikap tegas untuk mendisiplinkan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, ambil waktu untuk merenungkan secara pribadi, adakah dosa tertentu yang engkau secara pribadi berkompromi? Ada dosa tertentu yang saudara terus-menerus lakukan dalam hidupmu, orang lain tidak tahu, tapi saudara tetap sombong. Saudara tetap sama mungkin dengan orang Korintus, menyombongkan semua yang saudara punya. Sebaliknya saudara tidak pernah berduka dengan dosa yang saudara punya. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan sekali lagi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan boleh mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan bergereja itu. Dan Tuhan, hamba rindu berdoa menyerahkan jemaat Tuhan. Engkaulah yang tahu isi hati mereka, Engkaulah yang tahu langkah kaki mereka, duduk berdiri mereka, bagaimana mereka hidup. Sekiranya Tuhan menjumpai, Tuhan mendapati ada dosa tertentu yang terus-menerus dilakukan oleh mereka, padahal di luar itu mereka adalah orang-orang yang begitu sombong dengan banyak hal yang Tuhan kasih. Tuhan, ampunilah kami, karena sesungguhnya kami tidak lebih baik dari orang-orang Korintus. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami punya hati yang betul-betul sensitif. Kami punya hati yang peka, yang berduka karena dosa yang kami lakukan. Dan kalau kami harus berbangga, tolonglah kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau berbangga di dalam karya-karya-Mu. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Ajarkan kami Tuhan, sehingga hati kami terus mengingat karya-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengingat akan semua karya-Mu dari awal, sehingga membuat kami mempunyai kebanggaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.